warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BC, selamat bergabung bersama kami di Podcast Sekre dengan arahan kebijakan jabatan fungsional. Iya, pagi ini Sobat Sekre sekalian kita datang ke sini, kita lihat ruangannya. Wow, kita amazed ya. Berasa ya? Bener. Sekre banget. Bener, sekre banget. Kira-kira kapan ruangan kita kayak gini ya? Sabar ya teman-teman yang lain mungkin sabar ya Oke, Sobat baik. Sekre. Baik, Sobat Sekre sekalian, di podcast kali ini kita akan ngobrolin ya tentang suatu formasi jabatan yang kira-kira lagi banyak diperbincangkan oleh, kurang lebih di Bea Cukai sendiri ada lebih dari 16.000 pegawai ya. Benar, udah banyak tuh selentingan Gar, apa sih fungsional gitu ya. Apalagi untuk para sobat Sekre yang mungkin masih pelaksana, kok ada kedengaran jabatan fungsional tuh seperti apa sih gitu. Benar, di podcast kali ini kita akan ngobrolin nih panjang lebar, kita akan kupas tentang jabatan fungsional itu. Dan sudah hadir di studio barengan dengan kita Benar pagi banget. hari ini dua narasumber ya, langsung kita datangkan. Ada yang pertama ada Pak Robi Tony. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Pak Pak Robi selalu Tony. ya. Iya. Selalu. Gimana Pak? Pagi ini kesini macet nggak Pak? Lumayan Lumayan lah ya. macet dari Oke. Bekasi. Karena udah mulai beraktivitas hampir secara penuh ya Pak, jadi Iya, traffic betul. juga lumayan. Oke. Kemudian kita sapa juga Ibu Mira Puspita Dewi selaku Kepala Bagian OTL ya Bu ya. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Cece, Mas Sekar, salam sehat untuk Salam kita semua. sehat. Oke, lumayan semangat sekali narasumber Bener. kita hari ini ya. Kita nggak boleh kalah semangat nih ya. Benar banget. Dan langsung aja sehubungan dengan tadi materi kita tentang fungsional ya Mbak Cece ya. Benar. Nah kita pengen tahu nih, mungkin yang pertama kali ya, kita kupas dulu tentang jabatan fungsional itu apa sih. Nah mungkin ke Pak Robi Tony nih, bisa di-spill ke kita nih Pak tentang Ya. apa sih sebenarnya jabatan fungsional itu. Jadi yang sering diperbincangkan dua biasanya kalau pegawai ini, struktural, fungsional. Biasanya saling sering dipertanyakan. Benar. Ya, kaitannya dengan fungsional itu merupakan sekelompok jabatan yang dalamnya berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Artinya sedikit berbeda dengan yang struktural ya. Jadi benar-benar ini suatu jabatan yang didasarkan pada keterampilan dan keahlian dari pegawai gitu ya. Berarti ada Kira-kira kunci keterampilan dan keahlian ya Pak, basicnya. Oke. Terampil ya. Terampil. Ada skill tertentu ya. Jadi nggak hanya asal-asal bisa tiba-tiba bisa menjadi jabatan fungsional ya. Nggak kayak kita ya. Kita nanti mungkin ya. Mungkin. Ongoing. Oke, baik. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Mira? Iya, untuk yang kategori keterampilan memang harus punya kualifikasi teknis ya, tentu saja ya teman-teman Oke. nanti yang akan menjadi jabatan fungsional keterampilan. Kemudian keahlian pun juga demikian. Jadi kualifikasinya tapi profesional untuk yang keahlian. Itu baik. mungkin yang bisa membedakan antara kategori keterampilan dengan keahlian. Keahlian. Ya. Dan tentu saja kalau yang keterampilan itu penguasaan teknisnya harus sangat mampu di situ. Harus oke Bu ya. Iya. Oke. Kalau yang profesional dia harus mampu terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuannya, kemudian metodologi analisisnya itu harus tajam di situ. Dia nggak hanya praktisi aja Bu ya, Iya, jadi secara teori juga harus perform banget. Sepertinya berat Syaratnya untuk juga kita. beda ya. Syaratnya juga kalau berbeda, Pak. Level keterampilan kan kalau itu kan ada penjenjangan ya, keterampilan oke. dulu baru keahlian. Itu jenjangnya seperti itu. Jadi kalau keterampilan memang pendidikannya ya Bu ya. Iya, Dari betul, Pak. pendidikan. Paling rendah itu SMA ya kan, atau SMK Oke. gitu ya, levelnya itu. Tapi kalau kalian itu dari awal dia standarnya harus sudah S1, D4 gitu. S1 atau D4. Iya. Oke, berarti kalau Tegar sekarang Sekarang mungkin 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Bisa Bu ya. Siap, Mohon siap. izin Bu ya. Jadi kalau belum S1 nggak bisa langsung keahlian. Karena Nggak, tadi Bu Mira nyampaikan kan itu harus ada tadi profesionalismenya, Profesional. harus punya ilmu pengetahuan apa Bu tadi. ya. Iya, meskipun Iya, ada paham orang dalam nggak bisa ya Bu, analisa pakai gitu ya. orang dalam nggak bisa Iya. ya Bu. Betul. Nggak bisa. Padahal 2 tahun lagi nih. Padahal Udah syaratnya Udah mutlak. udah syaratnya syaratnya ya. mutlak. Iya. Oke. Kalau tadi kita udah tahu nih Gar ya, secara gimana sih Fungsional fungsional tadi ya. tadi. Kemudian Oke. kita pengen tahu juga nih Bapak Ibu, tujuan dari jabatan fungsional ini Pak. Kenapa sih ada tiba-tiba nih fungsional gitu? Bu Mira kali ya. Boleh, Bu. Iya, memang kalau kita lihat
untuk sistem kerja jabatan fungsional ini kan kita dasarnya angka kredit ya. Jadi teman-teman yang sudah menjadi pejabat fungsional angka kredit. Jadi tujuannya kita ini sebenarnya mengukur kinerja. Jadi dari pejabat fungsional ini supaya para pejabat fungsional ini bisa berkinerja lebih baik lagi ya. Dan ada beberapa hal yang membuat kita bisa mengimplementasikan jabatan fungsional ini, ada beberapa. Yang tujuan tadi yaitu meningkatkan produktivitas pegawai. Ya, seperti saya sampaikan di awal. Kemudian profesionalisme pegawai itu juga menjadi salah satu tujuan dari jabatan fungsional. Kemudian juga meningkatkan produktivitas unit. Jadi selain meningkatkan produktivitas kerja pegawai, juga unitnya juga meningkat. Oke. Dan juga meningkatkan karir pegawai. Karir pegawai itu gimana? Menarik Bu? ya kalau udah karir ya. Udah ngomongin karir menarik nih. Langsung apa itu gitu. Ya kalau karir pegawai memang kalau kita lihat di jabatan fungsional ini dia bisa naik jenjangnya lebih cepat. Lebih cepat. Ya tergantung naik pangkatnya lebih cepat. Iya, naik pangkatnya lebih cepat. Pasti ada syaratnya Bu ya? Tentu. Angka kredit tadi. Angka kredit tadi. Oke. Ya. Bu boleh nggak Bu kalau misalnya saya bandingkan ya, kalau struktural sekarang ini kan bilang kita berdasarkan IQ ya Pak Bu. Kalau yang ini angka kredit, apakah berbeda dengan yang dimaksud? Kalau struktural sekarang kan patokannya IQ, sedangkan fungsional angka kredit, benar tidak? Ini kan kita bisa bedakan antara struktural dan fungsional ini sebenarnya sama-sama menjalankan tugas ya. Jadi untuk pelaksanaan tugas yang dimandatkan kepada institusi di JPJ itu kan terbagi ya. Ada yang di struktural, ada yang fungsional. Jadi kalau khusus fungsional ini kan untuk pelayanan yang memang secara fungsional itu bisa dikerjakan oleh pejabat atau lebih tepat dikerjakan oleh orang-orang atau pegawai yang mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga cocok dia sebagai tadi pejabat fungsional. Sehingga memang dampaknya harapannya ada yang ke pribadi ya, pribadi pegawai sebagai pejabat fungsional, ada juga ke organisasi ya Bu ya. Betul. Jadi kalau di fungsional memang dituntut produktivitas karena dia kan bekerja ya, melayani, di situ berapa banyak yang harus dikerjakan itu dihitung berdasarkan berapa banyak yang dikerjakan, bisa baik dokumennya ya kan, berapa banyak, nanti itu korelasinya ya ke angka kredit tadi. Karena produktivitas dihitung nanti bisa menjadi hitungan tertentu jadi angka kredit memenuhi syarat ya kan, bisa nanti menjadi syarat ya untuk naik pangkat lebih cepat. Jadi semakin dia produktif akan semakin banyak angka kreditnya, semakin cepat dia akan naik pangkat ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Iya benar. Termasuk jenjang jabatannya. Kalau normal biasanya kan 4 tahun ya. 4 tahun yang reguler Pak ya. Iya, kalau ini bisa 2 tahun, tiap 2 tahun naik. 2 gitu. tahun. Asalkan tadi rajin ya. Rajin lebih produktif lagi. Makanya ini jadi jalur karir juga kan. Tadi ini karir pegawai loh ada. Jadi jangan hanya melihat ini dikejar struktural jabatan struktural, padahal di fungsionalnya ada juga jenjangnya ya Bu ya. Iya betul Pak. Justru malah lebih cepat juga. tadi Lebih Pak cepat ya. ya. Oke. Bu Mira nggak tertarik jadi fungsional? Nanti ya. Nanti ya. Nanti ya. Jadi sama kita Bu. Selesaikan dulu deh. Benar. Oke. Tapi saya ingatkan ya, memang tadi kan ditanyakan kalau struktural gimana gitu ya. Kalau struktural itu kan ya memang berdasarkan tugas fungsi ya. Di situ kalau struktural itu ada uraian tugasnya apa ya Bu, tugas pokoknya apa, ya uraian jabatannya ada, fungsinya apa di situ. Dia ngerjakan itu. Kan itu perlu diukur selama ini pakai IQ. Fungsional juga ada IQ-nya. Selain IQ angka kredit tadi ada IQ lain tambahannya gitu. Yang struktural juga ada IQ. Jadi fungsional ada IQ juga. Tetap ada IQ ya Bu. Ya, IQ itu tidak hanya untuk pejabat Melekat struktural ya, tapi ya. juga jabatan fungsional juga ada IQ-nya. Termasuk teman-teman yang pelaksana kan juga ada IQ-nya. Iya, ada. Ininya kan untuk mengukur ya kinerjanya secara personal seperti apa. Jadi semua ada IQ. Cuman basicnya beda. Kalau yang fungsional itu memang diukur dari produktivitasnya, dari keahlian atau keterampilan yang dia memang bidangi. Jadi makin rajin, performanya makin cepat gitu. Seperti ada reward ya, betul mengikutin banget. kita nantinya. Oke, tadi Jadi Bu Mira tidak hanya rajin saja ya. apa lagi Bu? Rajin menabung. Ya kinerjanya dia Kinerja. Iya. Tapi ya, produktivitas itu tadi intinya. Tapi Bu Mira kan nyampaikan tuh ada profesionalisme yang meningkat. Kenapa? Karena kan tadi yang saya bilang ada keterampilan, ada keahlian. Jadi semakin lama
dia misalkan kalau teman-teman yang diaudit, Ya. kan setiap kali dia dibekali kompetensi, dia melaksanakan audit, terus makin lama dia akan makin profesional di bidang audit, Makin Bikin- ahli. makin Ya. ahli Oke. gitu. Itu keunggulannya nanti dari fungsional ini, karena dia fokus kan ke situ kan. Makin Iya. expert. Oke. Nah, selain yang sudah diuraikan oleh Pak Robi Tony dan Ibu Mira, apa aja nih kira-kira keuntungan dengan menjadi ya jabatan fungsional ini, Bu? Bapak. Banyak ya. Ya, mungkin Pak Robi banyak. boleh. Tadi mungkin Banyak. Saking banyaknya nanti yang kita mana dulu? bagi ya Bu Mira ya. Iya Pak, siap. Yang pertama tadi ya, karena dari ukurannya tadi kan produktivitas, angka kredit, Angka kredit, kemudian dia memenuhi angka kredit, otomatis dia akan naik pangkat lebih cepat Lebih tadi cepat. ya. Yang biasanya kalau struktural atau reguler biasa tiap Ya. 4 tahun 4 tahun. biasanya ya, berdasarkan pada basic pendidikannya ya, Ya. tiap 4 tahun gitu. Tapi kalau fungsional bisa naik lebih cepat pangkatnya ya. Kemudian yang berikutnya jenjang karir tadi sudah ya Bu Mira ya. Iya, sudah, Jadi Pak. kalau di fungsional ini bisa sampai mentok pangkatnya. Ya, Sampai pangkat E. sampai 4E ya. Oke. Bisa sampai 4. Sampai 4E. Ya, nggak semua orang bisa ya. Kalau Iya. yang di struktural tadi Iya, benar-benar. agak terbatas. Kalau Terbatas. struktural yang 4E kan pimpinan JBT Madya ya Bu Iya, ya, iya. yang 4E. Nggak semua, kayak misalkan kalau eselon 3 mentoknya apa Bu? 4B. 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 Oke. Eselon 3 mentoknya 4B, ya kan? Tapi kalau dia fungsional tadi Bisa tadi bisa dimaksimalkan. sampai Ya. Jepali utama itu bisa 4E, mentok, pangkat mentok. Tuh, itu kemana lagi tuh udah mentok tuh. Udah paling tinggi itu bisa fungsional gitu. Pak Robi bilang ini nggak takut semua eselon 3 nanti pengen fungsional semua. Ya itu kita atur ya, Diatur, kita masih kita ada harus aturan. atur tugasnya sekretaris, salah satunya bersama tim mengatur itu ya, agar nanti Oke. pas gitu ya. Dan Seru. dilihat formasinya nanti Ada formasi atau juga, tidak. Bu. Ya. Dan jangan lupa ya, pensiunnya juga beda fungsional sama struktural atau yang Menarik yang tidak lagi. berjabatan. Standar kan pensiun kita itu 58 ya, Iya. standar. Kecuali Kalau kalau nanti fungsional? eselon 2 3 itu bisa sampai 60. Kalau fungsional ahli utama bisa sampai 65, 65 ya. Pak. 65 banyak 65. tambahannya 65. ya. Itu selain fungsional nggak bisa dapat, ya kan? Baik, baik, baik. Dengan syarat panjang umur dan sehat ya. Ya, tetap olahraga, jaga kesehatan itu ya. Oke. Ada lagi. Iya. Apalagi Apa nih tuh, Bu? Bu? Untungnya masih ada Wah. loh. Banyak ya, apalagi Tadi kan tuh. keuntungannya banyak Iya, kan. bener-bener. Saya suka nih yang Yang keuntungannya ini benar-benar cuan ya. Ada nggak yang berhubungan dengan cuan tadi? Nah. Ada nggak Bu? Sabar. Oh, Ya, iya, ini iya. sabaran. Jangan pangkat aja kan itu. Nah, itu ntar pelan-pelan aja, Bu. Iya, peringkat jabatan atau Peringkat grading. Oh, Nah, grading. ini yang tadi ditunggu-tunggu ya. Benar-benar. Hitungannya Pak ya. Iya. Grading Paling itu penting nih. biasanya temenannya sama tunjangan ya Bu ya. Tunjangan. Benar-benar. Nah, ini Cuan peringkat tadi. jabatan dulu deh. Oh iya ya benar-benar. Ya, untuk peringkat jabatan ini, jabatan fungsional untuk yang golongan 2A itu cuma 6 gradingnya atau peringkat jabatannya. Tapi kalau untuk yang fungsional itu bisa sampai 6, 9 yang untuk gitu struktural usia bisa pangkatnya. yang struktural golongan 2A atau pelaksana ya, karena ini golongan 2A kan pelaksana ya. Iya. Empat Peringkat jabatannya paling. cuma 4 atau 5. 4 biasanya Ya, Bu. tapi kalau fungsional yang 2A itu bisa 6. Oh, 2 loh. Jadi di namanya. pangkat yang sama, Iya. bedanya pelaksana sama fungsional tadi itu beda. Dari awal golongan 2 ya Bu ya. Iya, Iya. golongan 2A Tadi dulu kalau deh, pelaksana ya. biasa 45 gitu kan, atau ada pegawai kita 2A. Tapi di fungsional bisa 6. Bisa 6. Bisa 1-2 grade di atasnya. Iya. Loncat gitu, Bu ya. Langsung nambah ya. Iya, kalau yang 2B pun juga demikian. Kalau pelaksana oke. biasa itu peringkat jabatannya kan 6 atau 7 ya. Iya. Ini Bisa sampai 9. Bisa Yang sampai fungsional 9 bisa sampai padahal pangkatnya 2B. Iya. Iya. Iya, itu Pantesan- kan keuntungannya makanya. Pantesan teman-teman saya yang fungsional ini happy-happy kelihatan. Iya, kayak, apalagi setiap tanggal 1 Bu, itu pada bingung Iya, enggak? iya. Oh enggak, cerita doang Bu. Kita traktir. Iya, iya. Iya, iya. Abis ini kita udah tahu Iya, ya, kita udah tahu tahu. abis ini. Boleh. Betul, demikian juga untuk yang golongan 3A dan 3B betul. ya. Itu juga untuk pelaksana kan maksimal 12 ya. Iya. Stoknya kan memang 12 Iya, ya.
Ya. peringkat jabatan 3B, pelaksana. 3C itu mentok Iya, ya, pelaksanaan mentok. 12 ya. 12, nggak bisa naik lagi. Heeh. Tapi ini untuk yang fungsional. Kalau golongan fungsional. 3A, 3B itu bisa 12 atau 13. Jadi bisa lebih tinggi yang 13 tadi. Wah. Itu keuntungannya yang peringkat jabatan atau grading ya. Yang nanti ada kaitannya Itu cuan. dapat tunjangan selain itu dapat tunjangan jabatan Dapat, fungsional Pak. kan Bu ya? Dapat. Beda ada lagi. Karena tunjangan grading ya? tadi, grading Tadi kan tuh ada, grading disesuaikan saya dengan tampilkan tunjangan nanti grading. kan. Iya. Ada lagi tambahannya, Bu? Iya, kalau kan dia jabatan fungsional ya. Kalau pelaksana pejabat ya, jadi Pejabat orang. kan fungsional. nggak punya tunjangan Tunjangan. jabatan kan? Iya, Nggak Bu, punya nggak kan? ada. Yang punya kan struktural eselon Betul. 4. Benar. Betul. Eselon 3, eselon Betul. 2, eselon 1 ya. Betul. Nah, ini pelaksana yang untuk fungsional pun golongan 2A ya. Bukan pelaksana, kalau ini fungsional. Fungsional. Golongan 2A itu juga ada Pejabat tunjangannya. fungsional ya. Dapat Juga. tunjangan. Pasti tunjangan. pelaksana ada tunjangan Iya, kan? tunjangan jabatan fungsional Tunjangan, ya, judulnya itu. Dan nilainya, nah ini. Nah, ini Bu nilainya- boleh di-spill nggak nih Bu biar saya tahu nih kalau minta sama Iya. teman-teman yang Tapi kalau fungsional. dibandingkan dengan struktural lebih tinggi, lebih tinggi. Lebih tinggi. fungsional. Ya. Oke. Contohnya ya, Iya. contohnya itu eselon 4. Eselon Eselon 4. Eselon 4 itu tunjangan strukturalnya kan 540.000. 540.000. Kalau struktural Bu ya? Struktural. Oke. Eselon 4. Tapi untuk yang fungsional yang Fungsional. jenjangnya setara, Selevel. selevel itu ahli muda ya, Iya, Ahli ahli muda. muda. 2 kali lipat. Dua Dua kali kali lipat. lipat. 1,1. 1,1. Wow, Lumayan bisa untuk itu. langganan Netflix ya? Benar. Bisa beli kerupuk satu Netflix bisa ya, sekretariat. kan nggak sampai segitu ya. Bener, Bisa. bener. Ditraktir itu Bu Iya. Netflixnya, bener. Luar biasa. Itu ya, Oke. keuntungannya diantaranya itu. Iya. Kalau mendengar cuan langsung ya Gar Langsung. gitu. Ini Iya. kapan ya kita ini ya gilirannya? Sensitif, Iya. Nah, jadi buat sobat sekre mungkin yang lagi dimentok-mentok ya, Bisa Mungkin mempertimbangkan ya. bisa dipertimbangkan jalan fungsional ini ya. Benar. Iya, iya. Jalan kita juga ya. Jalan kita juga. Oke. Kalau tadi kita udah bahas nih Pak keuntungannya ya jabatan benefitnya. benefitnya apa aja. Dan kita juga pengen tahu nih Pak, kalau di Bea Cukai sendiri yang sudah diimplementasikan jabatan fungsional ini apa saja? Mungkin ini dulu ya Pak ya, kita harus sampaikan dulu di jabatan fungsional itu ada jabatan fungsional terbuka, Oke. jabatan fungsional tertutup, Oke. ada jabatan Oke. fungsional semi. Oke, Semi terbuka. kayak ada Oh, pembagiannya jadi gitu kayak Bu ada- ya. Hmm. Itu gimana tuh? Ya. Boleh dibahas nggak Bu itu? Yang tertutup, terbuka sama semi apa tadi itu? itu? Nggak semua orang tahu Iya. Tertutup terbuka nih. Ada tutup Ya, buka. kalau yang terbuka tadi itu dia dapat diimplementasikan di unit pembinanya Oke. dan juga diimplementasikan di luar unit pembinanya. Contohnya ya, Contohnya? saya kasih contoh dokter. Dokter itu ibu dokter yang ada di poliklinik itu, beliau-beliau itu fungsional juga. Fungsional Ya, dokter. tapi fungsional dari Kementerian Kesehatan. Oke. Bukan JFPBC ya, bukan Oke. pemeriksa bea cukai. Gitu. Nah, Instansi ini- pembinaannya Kemenkes. ya instansi pembinanya Kemenkes. Tapi ditempatkan di Ditempatkan Kementerian bea Keuangan. Jadi bisa ditempatkan di unit lain ya, Bu ya. Ya, artinya ini kan bisa dipakai. Tidak hanya di BC ya, mungkin di tempat lain Iya, juga betul. bisa. Ada Itu Itu kalau terbuka. terbuka Kalau tadi, terbuka Pak. tadi. Ya. Gitu. Ada contoh lain lagi Pranata Komputer. Pranata Kita Pranata punya kan komputer. Pranata Komputer juga Rakor. di IKJ. Oh iya, teman-teman IKC ya. benar. Bisa Ya. BPS. Ya, itu Pembina pembina teknisnya teknisnya. BPS. Artinya dia tidak dipakai di BPS saja, tapi bisa dipakai di bea cukai, Instansi di yang Kementerian lain. Keuangan, di Ya, Busintek Busintek itu kan. juga ada Iya. terbuka. Artinya itu terbuka diimplementasikan di tempat kita juga untuk kegiatan yang sama sejenis itu. Ya kan, kalau komputer ya hubungannya nanti Ya, Bu ya di Pranata Pranata komputer itu. Teman-teman kita yang di KC ada yang seperti itu juga. Oke. Dan kalau sobat sekre biar tahu ya, di sekretariat sendiri juga ada loh Apa tuh Bu? apa itu Bu? arsiparis kita Oh, juga. arsip. Arsiparis ya Pak ya. Ya. Arsiparis itu malah jenjangnya sudah madya di Oh, yang ada oke. di Ada, sekretariat. ada. Ya. Dia kalau arsip gitu pembinanya siapa? Bu? Andri Oh. dari Andri pembina dari Arsiparis itu ya. Oke, Eh, oke. Arsip Beda. Nasional Republik Indonesia. Andri, Ya, oke. itu pembinanya di sana. Dan Arsiparis nggak hanya di bea cukai juga, di beberapa kementerian lembaga di juga Sekjen ada ya, juga Pak. ada. Ya, Sekjen juga Di ada, Sekjen oke. Kemenq juga ada. Ya, intinya kalau terbuka itu bisa diimplementasikan di banyak instansi. Banyak kementerian, instansi, bukan lembaga. cuma di pembinanya tadi, Pak, ya? bukan, Oke. ya. Tapi bedanya kalau yang satunya kan tertutup. Tertutup. tuh. Namanya juga tertutup ya. Jadi kan
digunakan hanya terbatas di instansi pembina gitu. Biasanya kan gitu ya, Bu ya. Ya, karena kekhususan pekerjaan. Seperti yang Pak. di JPBC ini. Betul, itu karena kita jadi khusus. JPBC hanya di PC gitu kan, nggak ada di Nggak bisa tempat di tempat lain, lain, nggak Pak, bisa. ya. Ya kan? Oke. Pajak Iya. itu juga kan ada di pajak juga ada jabatan tertutup, penyuluh pajak. Penyuluh pajak pajak. itu hanya Kejaksaan dipakai juga di- ada ya, Bu ya. Kejaksaan juga Fungsional ada. jaksa ya Oke. adanya Hanya di di jaksa adanya aja. di kejaksaan, baik mungkin di Kejari, Kejati. Itu Memang yang saat- tertutup. memang yang khusus Khusus untuk tugas untuk- mereka gitu Iya. ya, Bu ya. Oke. Makanya tertutup namanya, Bu. Ya, Tertutup. yang tertutup. Kalau Terakhir yang tadi ada yang semi-semi tadi ya? Nah, yang Semi-semi. semi ini Bu Mira ya. Bukan semifinal Berarti ya. itu kalau saya berarti antara terbuka tertutup. kan? Suka saya Iya, kalau iya. di antara-antara gini nih. Coba Bu Gimana? contoh realnya biar saya nggak menghayal ya. Kayak hibrid aja Iya. semi gini Ya, ya. hybrid benar. Ya, semi ini diimplementasikan itu bisa di instansi pembina dan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Jadi hanya oke. di pemerintah pusat dan di daerah. Contohnya di sini ada pengawas penyelenggara pemerintah daerah. Ini yang hanya ada di Pemda. Jadi semi ini artinya apa ya? Dia di instansi pembinanya yang buat yang membuat itu menyiapkan. adalah pemerintah Daerah. pusat. pemerintah pusat, Pusat, Tapi yang melaksanakan di pemerintah di daerah. Daerahnya. Oke. Gini, karena kan di Pemda itu pemerintah Pemerintah Kementerian Dalam daerah. Negeri Mm-mm. itu kan sekarang bukan terpusat ya, tetapi Desentralisasi. ya desentralisasi atau otonomi daerah itu. Baik. Sehingga yang membuat itu pusat, tetapi pelaksanaannya atau implementasinya ada di daerah. Daerahnya. Ya. Karena itu tadi otonomi Di daerah. berbagai ya. daerah ya. Di berbagai, Di berbagai Di daerah. berbagai Ya, daerah. gitu. Oke, Itu udah. semi ya. Semi. Udah Udah tahu ngerti ya, ya, Udah tahu, udah oke. ya, Ada terbuka. yang tertutup. Tertutup dulu tadi ya, terbuka. Terbuka dulu. Suka yang buka dulu dari Iya, negara ya. suka yang buka dulu biasanya. Terbuka Iya. tadi bisa dari luar. Dari luar, ya dari pembinanya. Dari pembinanya, kemudian Dan tertutup juga tadi di- yang khusus. Betul. Oke, Khusus, dan terakhir tadi iya. semi-semi tadi Semi. itu lebih ke Pemda, antara Pemda dan Pemkot ya. Betul. Ya. Nah, sekarang kita pengen tahu yang di bea cukainya nih ya. Tadi yang sudah diimplementasikan di Bea Cukai. Bener, JFPBC, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Cukai. Nah, kita pengen Ya. tahu nih, Bu, di Bea Cukai sendiri berapa jumlah JFPBC ini singkatannya ya, Sobat Sekre ya, yang sudah diimplementasikan. Udah banyak ya Bu ya? Banyak banget Udah Pak. banyak. Banyak. Ribuan. Makanya saya ribuan. bilang kalau fungsional itu kenapa sebagai jabatan karir ya? Karena sekarang ini posisinya ya saat ini tuh fungsional lebih banyak Betul. daripada yang struktural. Oh, justru kita fungsional ya lebih banyak, struktural Pak, ya? tuh sekarang kita dari eselon 4 sampai eselon 2, eselon 1 ya Bu ya. Iya. Kita nggak sampai 2000, nggak sampai. Untuk yang struktural. Yang struktural. struktural. Tapi yang fungsional berapa Bu? 3000 lebih ya? 3.227 Ah, tepatnya. 3.000 lebih. Iya. 3.000 Lipatnya. lebih Iya. ya. Oke. Ya Dan- memang ya ini karena kita kemarin ada itu ya Pak delayering Delayering eselon 5 5 ya. ke Oke, fungsional. iya Ya. benar. Ramai itu ya Bu capnya ya. Delayering itu awalnya dulu ada 1769 ya. Sebelum Iya. di layering itu Pak. Enggak, Atau- waktu kita delayering kan setelah? di akhir 2020 kemarin 1769 ya kan. Nah, kan ada yang pensiun nih sekarang tinggal itu Bu 1500 ya, 1522 pegawai sekarang Ya. ini posisinya. Oke. Nah, gitu kan ya Bu Ya ya. betul Pak. Makanya tadinya strukturalnya banyak karena ada eselon 5. Mm-mm. Nah sekarang eselon 5-nya Udah menjadi Beralih ke fungsional. fungsional. Fungsionalnya itu banyak. Jadi 3227 tadi hampir separuhnya ya. Ya. Separuhnya itu jadi eselon 5 tadinya. Iya, benar. Memang Berarti- paling banyak kan jabatan itu kan paling urutannya kan yang paling atas kan satu gitu ya, eselon benar, 1. Eselon 1, Terus ke bawah eselon makin 2. banyak kan Ya, gitu. ya, Betul, ya, betul. ya, ya. Dan ini tersebar di Seluruh Seluruh. Indonesia. hampir semua satker Satker ya. ya, Ada hampir 129 semua satker satker. yang 129 sudah Tidak hanya di kantor pusat mengimplementasi- saja ya betul, Bu, Pak. iya, Oke. mengimplementasikan fungsional ini. Karena kan kemarin yang eselon 5 ke fungsional itu jadi dia in-passing jabatan ya. In-passing. In-passing. Oke. Namanya Iya, in-passing. in-passing. Jadi artinya dia dipindahkan ya di kantor itu juga gitu. Tidak pindah ke kantor lain gitu. Yang Oke. tadinya eselon 5-nya ada di misalnya ya di kantor KPPBC Jakarta misalnya ya. Nah, di situ ya nanti dia dialihkan atau di delayeringkan ya di kantor Di Jakarta kantor itu juga. Ya, Oke. tetap di situ ya. Makanya seluruh KPBC itu punya Punya jabatan fungsional, fungsionalnya. Fungsional. terutama fungsional ahli pertama ya, Iya. yang tadinya dari
Eselon 5 itu kan 5. adanya di kantor pelayanan, semua Iya. kantor pelayanan ya. Oke. Kecuali KPU Ya, ya. KPU nggak ada, KPU nggak KPU. ada, Pak. Ya. Berarti Bu, Pak, yang tadinya mereka eselon 5 statusnya jadi ahli pratama. Ahli pertama. Ahli Pertama. pertama. Ahli pertama. ya. Ahli jangan pertama. keliru. Ahli Karena pertama. Iya, Iya, bukan pertama. Bukan pratama. Pertama itu kantor loh. dulu. Iya. Dulu maksudnya dulu. Oke. Iya. Ya, karena sering ya Pak ya, kita sering mendengar teman-teman tuh bilangnya Salah nyebut. Pratama gitu. Pratama, benar. Kalau itu Kita luruskan, Andika Pak. Pratama. Beda itu. Jauh ya. Nggak ada Masa hubungannya. ternyata update juga ya sama penyanyi-penyanyi sama artis-artis. Iya. Andika Pratama. Ini CF ahli pertama. Ahli pertama, pertama. oke. Oke. Baik. Nah, kalau tadi udah tahu nih pegawai-pegawai berapa ya Gar yang kita punya se-Indonesia. Banyak juga ternyata. Tadi Saya ada baru tahu nih Bu, di-layering-nya. Itu ada di-layering-nya juga. kategorinya juga kayak Ibu ya. Oh, Iya, ada Pak. kategorinya juga. Kategorinya juga Ah, itu dari gimana, Bu? Oh, ada ya. Proporsinya gimana Itu Bu yang proporsinya? tadi ya, Pak, Bu? keterampilan sama keahlian. Ahli Iya, dan ahli dan terampil. terampil. Ahli dan Iya. terampil. Kalau dari terampilnya itu ada lagi nggak Bu tingkatannya? Ada. Ada lagi ya, Iya. oke. Nah ini yang kategori keterampilan kita ada yang sudah diimplementasikan ini kategori terampil jenjangnya ya, jenjang terampil sama mahir. Terampil mahir. Ya. Nah terampil ini juga cukup banyak, ada 700 700 pegawai. 700-an, Iya, oke. 700-an. Sedangkan yang mahir baru 2089 Oh. karena 200, 289. Kalau saya pernah dengar penyelia tuh beda lagi ya Bu? Penyelia itu ada di Kelompok kategori di keterampilan. keterampilan Oh, di juga. keterampilan. Paling tinggi ya, paling Paling- tinggi. Iya, cuman belum kita untuk Belum kita implementasikan. Oh, belum Formasinya di- belum. Belum ada formasinya. Tapi kemungkinan bisa juga ada Bisa, Bu, ke ada depan. ruangnya ada. Ya, formasinya ada. Jadi sepanjang ada beban kerjanya, nah, itu bisa diciptakan formasinya. Oke, baik. Jadi fleksibel. Kalau fungsional, kalau struktural kan namanya struktur ya. Iya, Dia rigid. terstruktur benar. Jabatannya itu satu ya satu saja, kita nggak bisa nambahkan itu karena strukturnya sudah rigid ada di situ. Tapi kalau fungsional itu bisa caranya gimana? Formasinya ditambah. Jadi kalau beban kerjanya banyak gitu ya, bisa kita ditambah, kalkulasi, convert ke jumlah orangnya, akhirnya bisa tambah lagi gitu. Jadi sangat fleksibel. Ya kan Bu, gitu ya. Tergantung nanti formasinya Analisis ini. beban kerja nanti ya, kita analisis hitung beban jadi kerja. formasi Iya. gitu kan. Jadi nggak hanya satu. Kalau struktural tadi kan Cuma jabatannya satu di tempat terbatas, itu. strukturnya ada di situ. Kita nggak bisa nambah. Jadi kerjanya banyak ya. Semua. Akhirnya bisa kerja semua Bu ya. Betul. Nah itu makanya ada fungsional salah satunya juga itu gitu. Sehingga oke. bisa Karena lebih fleksibel kan. Lebih melaksanakan fleksibel. kerjaan kita bisa tambah. Kalau banyak beban kerjanya tambah, oh ini perlu tambahan orang kan. benar. Ya udah formasinya tambah nanti kita tempatin lagi orang gitu. Oke. Biar Itu nggak banyak yang bedanya. misuh-misuh ya. Benar. Jadi contohnya mungkin yang tim inilah, tim audit yang Tim mungkin audit. gampang ya paham ya. Aha. Jadi kalau stakeholder kita atau importer eksporter yang harus Guna diaudit jasanya. itu makin banyak gitu kan. Kita tinggal tambah lagi tim auditnya, Fungsionalnya. fungsionalnya, ya kan? Mm-mm. Nambah lagi timnya, gitu bisa nambah. Kalau beban kerjanya banyak, kita tambah lagi fungsional. Kalau itu nama bisa. strukturalnya repot Pak ya. Repot. Ya hanya itu sesuai Repot dan strukturnya Sangat gitu. membantu ya biar nggak burn out juga biar makin Benar banyak ya banget. benar-benar. Iya. Lebih fleksibel. Lebih juga. fleksibel benar. Iya, Kalau itu tadi jenjang yang Yang keterampilan. keterampilan. Kalau ahli nih Bu. Yang Kan ada keahlian keahlian. ini Udah banyak iya, juga ya, sudah Bu, ya? banyak Pak dan di ahli pertama, ahli muda dan ahli madianya pun juga sudah ada. Oke. Cukup banyak ya yang ahli pertama. Jadi setelah ahli pertama bukan ahli kedua ya Bu? ya? Iya, Nanti biasanya ahli muda, jangan ketukar. muda. Iya. Iya. ahli pertama. Ada ahli ketiga dong ya. Iya, nanti Iya. ketiga. Pertama, kedua, ketiga nanti. Jadi urutannya ahli pertama, Pertama, ahli muda, ahli Madya. madya, ahli utama, gitu Bu ya. Iya. Ah, Oh, di Betul. atasnya lagi ada Ada. utamanya. Nah, itu yang keahlian ya. Kalian. Tapi yang diimplementasikan di Bea Cukai baru Saat ini pertama, baru- muda sama madya. Iya, madya. gitu. Oke. Pak Bu, kalau tadi ahli tadi kan basicnya minimal S1 atau D4 ya Bu, Nah, dan betul. mempunyai latar belakang pendidikan. Nah kalau misalnya dia belum punya nih Bu, boleh nggak nyusul diklatnya gitu Pak? Misalnya dia mau audit, tapi dia udah S1 atau D4 itu, tapi dia belum diklat audit gitu, cuman punya basic akuntansi atau gitu, boleh nggak Pak? Ini sepertinya itu- membicarakan diri sendiri. Iya, ya. kayak- Iya. Nah, sarannya harus ada uji Pengen, kompetensi. pengen. Iya, iya. Auditor nih. Saya tadi basicnya kan harus ada pendidikan itunya gitu. Iya.
Ya kan nanti ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama memang itu harus ada uji kompetensi ya Bu ya. Betul, uji Oh, Kalau uji dia kompetensinya. lulus, biasanya nanti akan kita terbitkan surat keterangan bahwa dia lulus uji kompetensi, ya kan? Oh, Kalau syarat pendidikannya sudah, uji kompetensi lulus, formasinya ada bisa, ya kan Bu? Gitu ya Bu betul, ya, Pak. diangkat. Uji kompetensi, Uji ini kompetensi. salah satu syarat untuk bisa masuk ke Iya. fungsional. Oke. Ya, Kalau Mbak Cicip punya S1 ya, misalkan atau D4 ya Iya, kan? iya. Kemudian punya kompetensi audit. Yang cocok kan mungkin cocoknya pasti ya fungsional auditor ya. Tapi kalau formasinya nggak ada belum, ntar tunggu dulu kan. Jadi kalau ada formasinya baru kita bisa Betul. angkat gitu ya. Iya, betul. Yang saya penasaran nih Bu, untuk fungsional itu pengangkatannya oleh siapa? Bu. Ya. Kalau fungsional ada levelnya ya, pengangkatan Oke. pertama kan ya. Iya, Itu pengangkatan sebenarnya kemarin semuanya nanti di Biro SDM Iya, itu ya. Kementerian Oh, di Keuangan. Kemarin Kementerian, oke. yang terakhir memang diturunkan ya, kalau nggak salah muda ke bawah itu di kita, di Oh. Di Bapak Bea Direktur Cukai. Jenderal lah. Ya. Keputusan Direktur Jenderal. Nah, Oke, siap. Nah, selanjutnya kita pengen tahu juga nih Sobat Sekre, sejak kapan sih Bu jabatan fungsional pemeriksa bea cukai ini terbentuk? Nah, Oh, ini Kapan, Bu? Udah lama ya, Bu, ya? Udah Pak. lama. Udah saya lama. termasuk pelaku pertama. oh pelaku. Karena Ini tahun pelaku rupanya. iya. Oke. Kan itu tahun 89 ya, Bu ya, 89. mulai Pak Cece 89. udah lahir belum? Belum lahir ya. Tegar udah udah Belum lahir. juga. Kalau dari tampilan seperti udah lahir ya, Bu. Berarti Bukan nih, Mas. lebih Iya. tuaan di FPBC Lebih tua ya. aja Iya. bener-bener. Masa Iya. kerjanya lebih tua daripada kita. Saya Gimana? pertama 89 tuh pertama ya. Itu fungsional. Maksudnya iya, mulai implementasi fungsional tahun 89 tadi ya. 89 pertama. Ada Permenpan 21 89. betul. Saya pelaku pertama dong berarti. Karena saya lulus kan 89, Bu. Iya. Lulus saya 89 dan saya Jadi fungsional sekarang. pertama sebagai pemeriksa barang dulu Oh, di Soekarno Itu Hatta. Di Suta, fungsional, oke. berarti udah Iya, itu fungsional ya, Pak. iya, pertama. Iya. Belum lahir kan? Belum. Belum. Berarti kita Itu kita pertama. tua ya, Pak. Ya, tapi fungsional selama ini ya di bea cukai ya itu pendahulu kita sudah membaca sebenarnya bahwa pekerjaan bea cukai itu memang ada yang spesialis seperti itu gitu. Fungsional pemeriksa kan kita harus concern ya terkait dengan kemampuan kita untuk Kemampuannya, ya. memeriksa barang ya kan, mengidentifikasi barang ya kan. Itu ujung tombaknya bea cukai itu kalau di bidang impor kan itu ya Bu ya. Iya, betul. Iya kan? Memeriksa barang. Nanti ada memeriksa dokumen juga ya, Pemeriksa Pak. Iya. Ya, itu juga fungsional. 89 ya. 89. Ya. Dan itu berkembang terus saya lihat kebijakannya sampai yang terakhir ini Bu ya, Iya, yang terakhir di bawah 2016. ada tonggak-tonggaknya yang setahu saya ya itu memang mengalami perubahan-perubahan. Ya mungkin dulu hanya subunsurnya ya, Pak. unsurnya Sisi terbatas subunsurnya. ya. Sekarang terus dikembangkan lagi. Ada tahun 2003, kemudian 2013 dan terakhir mungkin 2016 itu. 2016 Pak, 2016. sekarang juga dalam proses perubahan untuk Permenpan RB 31 ya 2016. Yang terakhir Permenpan 31 tahun 2016 mengenai 2016. JVBJ itu. Itu yang terakhir. Jadi artinya memang ada milestone perkembangan fungsional ini yang ke arah lebih baik ya, lebih banyak subunsurnya gitu. Itu menurut saya normal saja karena kan dalam siklus pengelolaan organisasi itu memang seperti itu gitu. Berkembang terus. Diimplementasikan nanti kalau ada kurang nih subunsurnya atau Tambah mungkin lagi butir-butir kegiatannya kurang perlu ditambah ya itu makanya Dinamis, ada Pak, siklusnya ya. dinamis. Diperkaya ya, kita terkaya. Terkaya. Karena kita khawatir juga kalau misalnya butir kegiatannya nggak lengkap, itu tidak bisa memenuhi apa yang dikerjakan oleh teman-teman fungsional, sehingga angka kredit Ya. dia nggak akan tercapai. Oke, gitu loh. nanti kesusahan juga Bu Iya, ya kasihan pegawainya. juga Oke. gitu. Tujuan yang tadi sudah kita sampaikan nggak akan tercapai Ya, nanti betul. ya. Sekarang Gitu. pekerjaannya Jadi ada, tapi di butirnya nggak ada. Benar. Emang kan nggak bisa diukur tuh. Benar. Kasihan nanti kerja tapi Nggak malah nggak di- dianggap. Tidak Iya kan? diakui, tidak diukur. Sehingga yang seperti itu jadi pengayaan butir namanya. Nanti ditambah diatur. Yang terakhir gitu Bu, perubahannya. Ya, jadi kemarin di Permenpan RB 31 itu mungkin Sobat Sekre juga harus tahu ya, kita punya 13 subunsur Sub di 13 Bu ya. JFBJ, 13 ya, 13 subunsur ini sekarang dalam proses perubahan. Perubahan itu penambahan Permenpan atau RB gimana? 31 ini nanti akan menjadi 14 subunsur. Oh, ada penambahan Bu ya. Penambahan dan penyesuaian. Penambahan dan penyesuaian. Ada Oke. yang ada penggabungan, tapi ada yang penambahan juga, ada pengurangan juga. Oh, ada sebenarnya. ada pengurangan pengurangan. juga. Wow, siap-siap ya Sobat Sekre ya. Ada pengurangan.
Nah, ini sedang berproses ya. Ini sebenarnya perubahannya udah sampai yang kelima loh dari tahun 89 tadi untuk Sudah 5 kali Bukan berubah ya, Bu? kelima. Kayak amandemen ya. Masih ingat Tegar ya? Iya. Tapi itu ditunggu-tunggu ya, karena ini kemarin juga review kita dari yang delayering tadi, kan itu jadi fungsional, ya kan, dari struktural level 5 menjadi CFA pertama. Itu memang ada salah satunya beberapa kendala, karena ya tadi, karena aturan fungsional yang kemarin ini tidak disiapkan untuk menampung seluruh delayering ya, Delayering. seluruh Betul. jabatan, Oke. sehingga ini yang terakhir yang kelima ini ya tadi ada pengayaan butir-butir ya, sesuai betul. dengan betul-betul kegiatan Ya. teman-teman yang struktural. Kita harapkan nanti ini bisa menampung ya, kalau nanti ada proses delayering lanjutan itu butir-butirnya sudah masuk di perubahan ini. Jadi kita antisipatif lah untuk yang perubahan kelima ini. Benar. Cuman ini Ya. juga ya Pak, mohon izin Sobat Sekre juga biar tahu Pak, nanti di perubahan Permenpan RP 31 itu apa aja sih? Ya. Kalau tadi dibilang kan subunsurnya berubah dari 13 menjadi 14. Ya. Itu pun juga ada pengurangan, ada penambahan, ada Penyesuaian, penyesuaian. oke. Nah, ada yang lebih penting lagi, CFPBC ini nanti akan berubah menjadi 2, yaitu CFPBC Dua kelompok dan ya, Bu? CFAPBC. CFAPBC. Jadi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai dan jabatan fungsional asisten. Asistennya itu asisten ya, Oke. asisten pemeriksa bea dan cukai itu. Bedanya apa ya? Nah, bedanya apa? Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Ada kategori keterampilan, ada kategori Keahlian. keahlian, ya Pisahkan. kan? Nah, ini dipisahkan. Jadi yang CFAPBC, asisten pemeriksa bea cukai itu untuk jenjang keterampilan. Kategori kategori keterampilan. Yang keahlian itu tetap Enggak ada A-nya. nggak ada A-nya. Bedanya. Jadi asisten lah intinya, kalau yang kategori keterampilan itu sebagai asisten. Jadi mungkin lebih mudah nanti ngelompokkan. Jadi kalau asisten dia berarti dia keterampilan Terampil. gitu. Ya. Yang levelnya tadi 4 jenjang tadi ya, Iya, mulai benar. pemula, apa Bu urutannya? Terampil, Terampil, mahir, mahir, sampai penyelia, penyelian. ya kan? Ya, betul. Itu mesti asisten nanti namanya. Asisten Iya ya. kan? Ya, betul. Betul. Oke, kalau kira-kira PFPD ini masuk mana, Bu? Tapi bukan pemeriksa dokumen ya, pejabat fungsional fotokopi dokumen. Oh, itu. Itu mengenang masa-masa dulu Mengenang ya. masa lalu maksudnya. Itu fungsional tapi fungsional ini setempat ya, Bu ya. Fungsional setempat. Karena setiap tempat ada. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada fotokopi deh. Oh iya, Bu ya. Iya, Kan Scan, udah, sekarang di udah Scan. paperless semuanya ya. Iya. Bukan fungsional pembaca doa ya. Itu ada lagi Bu. Oh, masuk juga ya. Ada, ya. Baca doa. Itu kayak relate gitu ya. Kayak relate ya. kayak nggak familiar. 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 Benar. Oke, tadi kita udah tahu juga ya perubahan-perubahan Ya. dari tahun ke tahunnya ya, Betul. jabatan fungsional tadi. Kemudian nih, Ibu Bapak, seperti apa sih grand desainnya jabatan fungsional pemeriksa bea cukai ini? Gimana, Bu? Sebenarnya kita sebenarnya udah jelasin semua ya Pak. Oh, udah dari tadi Udah. itu ya. Iya. Terutama yang terakhir tadi ya, yang Permenpan RP 31 itu. Itu. Itu dari sisi aturan ya. Nah, nanti mungkin dari pendetilannya itu memang ada ya, dari yang fungsional CFPBC sama CFAPBC. Sebenarnya ini kita sampaikan semua tadi. Iya. Tadi itu yang ada unsur-unsur yang berubah, Penambahan, penyesuaian itu ada gitu, di Bu, ya. Permenpan perubahan itu. Oke. Ya. Nah, Ya, nanti saya nambahin ya, yang grand silakan. design-nya JFBC ini memang ini menurut saya bea cukai masa depan ada 2 jalur kan, tadi saya sampaikan di depan. Ada struktural, ada fungsional ya, Bu ya. Yang untuk JFBC ini kita pastikan harus ditata gitu ya. Mulai tadi itu, mulai dari awal start awalnya kan nanti perubahan Permenpan tuh 31 2016 kita ubah. Tadi basicnya kan tadi ya dibagi 2 antara asisten sama pemeriksa ya kan. Kemudian di dalamnya ini ada tadi perubahan atau penyesuaian subunsurnya ya kan. Kemudian butir-butirnya tadi kita perkaya juga, kalkulasi penyesuaian angka kredit ya. Iya, Pak. Jadi kemarin dihitung lagi tuh dari survei, dari FGD, dari masukan ya dari lapangan itu kita kalibrasi ulang kemarin. Jadi itu banyak penyempurnaan nanti yang Permen 31 2016 itu. Jadi karena semangatnya gini, berkarir jangan hanya tadi saya ingetan dan enggak hanya di struktural.
Kalau struktural nanti teman-teman mentok-mentok nggak bisa kemana-mana, nggak mungkin semuanya pengen struktural. Dirjen cuma satu ya Pak Dirjen ya. Sekretaris cuma satu ya. Nggak bisa cuma dua gitu. Tapi teman-teman yang ini Bu ya, kayak ini apa kabak kalau kita ya. Kabak kita ada 6. Ya kan kabak 6. Kita nggak bisa nambah lagi kabak di situ karena strukturnya cuma 6. Tapi saya bisa nambah madya, ya kan? Betul. Ya, Itu selevel eselon 3. Selevel eselon 3 saya di Starlet banyak, ya kan? Ada berapa Bu? 5 ya? Ada 5, ya, tapi tertutupnya 2, yang 3 terbuka. Bisa kan tambah? Level eselon 3 saya bisa tambah, tapi di madya gitu. Jadi itu karir. Jadi untuk teman-teman, makanya itu yang saya bilang untuk JF ini, jalur fungsional ini benar-benar kita tata ke depan untuk menjadi jalur karir teman-teman. Gitu. Dan bisa sebenarnya ya Pak ya dialihkan dari fungsional ke struktural gitu bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi karena ini bagian dari jalur karir, nanti kalau ngatur pegawai itu bisa begitu. Jadi tadi kan pengen jadi pejabat misalnya membaca doa kan ya. PVD misalkan kan. PVD itu kan muda ya, ahli muda. Itu levelnya eselon 4. Nanti setelah selesai PVD bisa kita alihkan jadi kepala seksi atau kasubag. Iya. Nyebrang ya? Nyebrang. Boleh. Jadi bisa horizontal, bisa juga diagonal bisa ya Bu ya. Wow. Ya kalau belok-belok, naik Pak, ya? kan jadi misalkan gini, jadi misalkan dari PVD dari fungsional muda dia langsung promosi ke eselon 3. Bisa kan dia naik tapi diagonal karena enggak ke atas dia kan. Kalau ke atas kan dia jadi ahli madya misalkan ya. Dari ahli muda tadi kan ahlinya ke madya. Tapi dia enggak, tapi langsung naiknya ke struktural eselon 3 jadi kabak atau kasubdit ya kan. Atau kabit lalu di kanwil. Itu bisa seperti itu karirnya. Jadi bisa apa ya, zigzag ya? Selevel juga bisa ya Pak. Selevel ya? bisa, zigzag Tadi juga bisa. Ahli muda pindah jadi eselon 4 itu apa istilahnya pindah jabatan. Karena sama-sama levelnya gitu. Kalau dibalik bisa Bu ya dari struktural ke fungsional. Bisa. Jadi fleksibel sekali ya itu. Benar banget. Dan tadi juga kita udah Sobat Sekre mungkin baru dengar nih delayering ya. Iya, dengar, tadi tapi nggak tahu apa ya? ini sebenarnya. Nah, bisa dijelasin Pak Bu apa yang dimaksud dengan PBC delayering ini gimana sih? Iya. Delayering itu kan awalnya istilah itu muncul pada saat Bapak Presiden ya pelantikan. Betul, ya Bu ya. Di akhir atau bulan Oktober tahun 2020 ya? 2019 ya? Jadi awalnya itu istilah delayering. Kan itu berarti delayering. Kan ada layer-layer ya kalau jabatan itu yang tadi eselon 1, 2, 3, 4, 5 yang di kita itu. Delayering artinya memotong layer ya, menghilangkan layering kan gitu ya. Nah ini delayeringnya sampai mana nih kan gitu. Kalau Bapak Presiden pengen delayeringnya itu sampai level 2 saja Bu ya. Eselon 1, eselon 2 delayeringnya berarti setelah bawahnya apa? Eselon 3, 4 tuh dihilangin gitu. Dihilangin kemana itu dilangnya? Ya jadinya fungsional gitu. Nggak mungkin dipecat Pak. Gitu ya. Jadi istilah delayering itu karena tadi jadi yang layernya sudah ada dihilangin layernya yang lebih simple gitu ya. Jadi yang tadi sampai 5 disiapkan 2. Itu pengertian dasarnya seperti itu. Jadi ada layer di dalam struktur ASN itu yang dipotong lah gitu ya. Sehingga dialihkan bukan dibuang Bu ya. Dialihkan ke jabatan fungsional. Ya makanya tadi kan kita sudah sampaikan ya, ini kan fleksibel sekali ya fungsional kita bisa dari fungsional ke struktural, dari struktural ke fungsional juga bisa gitu. Nah, kalau delayering di Bea Cukai sendiri terutama yang tahun lalu ya, yang untuk eselon 5 itu, ini memang sebagai quick win. Luar biasa itu. Iya Pak, quick win-nya Kementerian Keuangan. Dan jumlahnya cukup banyak ya Pak. Banyak banget ya. Gitu loh. 1769. Aku masih ingat itu. Membekas sekali ya Pak jumlahnya ya. Karena ini merupakan panjang baca capnya ya. Panjang baca capnya. Penyederhanaan birokrasi ya. Betul. Karena memang arahan dari Pak Presiden tadi yang sudah disampaikan Pak Ses dan Kementerian semua Keuangan, kementerian lembaga diminta. Iya, diminta. Kemenq itu meminta Bea Cukai untuk mendelayeringkan. Karena kita masih punya eselon 5. Eselon 5-nya masih ada. Satu-satunya eselon 1 yang punya eselon 5. Bea Cukai. Bahkan pajak juga udah nggak ada ya Pak. Nggak ada. Tapi sekarang udah nggak ada Pak ya. Nggak ada. Delayering tadi. Iya, betul. Oke. Nah
ini juga apa namanya, delayering sebenarnya bukan hanya yang eselon 5 kemarin saja ya. Nanti juga bisa ke depan eselon 4, eselon 3 itu bisa di delayering kan. Ada kemungkinan bisa dialihkan menjadi fungsional. dialihkan menjadi Iya. Bisa fungsional. jadi seperti itu. Pengalihan jabatan ya, Iya. bukan menghapus ya sebenarnya ya. Kalau kadang kita berpikir strukturalnya Hilang kan semua gitu ya. dihilangkan gitu. Sebenarnya ini Dialihkan. kan hanya Dialihkan. Oke. dialihkan. Tapi kalau lihat semangatnya Pak Presiden, pemikirannya kan ini hubungannya sama pelayanan publik ya. Betul. Jadi bayangin kalau itu levelnya sampai 5, kalau misalnya ada surat permohonan itu kan 1, distribusi Kebanyakan, kedua, Pak, 3, 4, 5, nanti terus ke pelaksana kan ya, Iya, konseptor. Belum Nanti dia naik naik lagi. lagi. Nah, nanti dari pelaksana eselon 5, eselon 4. Nanti gitu. di eselon 4-nya ada koreksi Pak. Balik Turun lagi, dan balik naik. lagi. Aduh, Jadi lama kan ya. panjang, bener nggak? Betul, Jadi betul, beberapa betul. memang cocok difungsionalkan gitu ya. Nah, itu yang tentunya pada saat delayering ini tidak mudah gitu ya, sehingga harus pertimbangan banyak aspek ya, baik si kepentingan pegawai, kemudian juga produktivitas, Bu. Karena mau ngubah pola hubungan ya, pola pekerjaannya kan rubah, ya kan? Yang tadinya struktural seperti itu kan, Iya. nah, sekarang terus nggak Ganti ada, fungsional. ya kan? Benar, Kan berarti perlu koordinatornya gimana gitu kan ya. Betul. Kemudian cara kerjanya dia gimana, lapornya kemana nih kalau kerjaan. Kalau struktural kan jelas itu tadi Atasannya kan, apa ya? atasannya Oke, gitu kan. betul, Nah, betul, sekarang betul. ini atasnya langsung ya Bu ya, Iya. kepemimpinan satker kan Iya. kalau fungsional itu. Jadi fungsional itu kalau secara struktural langsung di bawah pimpinan Satuan kerja. pimpinan satuan kerja. Langsung pimpinan Iya. satkernya. Level Bergengsi apapun ya. gitu, jenjang apapun. Makanya ini mungkin kemarin agak berat ya para pimpinan satker ya Pak. Iya, ya. iya. Nambah nambah banyak ya. nambah kerjaan, terutama penilaian perilaku ya kan, Oh, iya, penilaian betul. itu Harus SKP dinilai ya kan, ya. jadi saya semua ini kan gitu ya. Makanya Pantes banyak. sering error ya. Iya. Iya. Ya itu salah satu dinamikanya ya. Mana Benar. delayering itu artinya memang kompleks jadi nggak semudah dialihkan saja itu nggak seperti itu gitu. Karena nanti akan berdampak ke pegawai juga, berdampak ke organisasi juga. Kita kan pengen walaupun ada delayering ya ada alih jabatan dari ke fungsional semua tetap bisa jalan, tugas fungsinya sebagai organisasi tetap jalan, nggak Jalan. boleh Oke. terganggu. Itu kita kewajibannya untuk memastikan itu teman-teman Baik. sobat sekre ini yang biar paham ini. Produktivitas kita juga akan lebih Iya, Meningkat. jangan sampai Justru turun meningkat ya. gitu. Betul, 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 betul. betul. Iya. Benar-benar. Makanya tadi itu kita siasati sebenarnya yang ada kelemahan-kelemahannya tadi yang jenjangnya Iya. terlalu jauh ya jaraknya antara pimpinan satker dengan fungsional yang Iya. bawah itu ya. Kita sudah ada pedoman ya Pak ya, Iya. kemarin ada pedoman bagaimana. Harus diberikan pedoman ya. Ya, karena di peraturannya kan belum mengakomodir ya, sehingga Ya. kemarin sudah ada pedoman dari Pak Dirjen, surat edaran Dirjen itu menyampaikan kalau tadi ada koordinator yang sudah disebut Pak Ses tadi ya, koordinator baik yang dari strukturalnya maupun koordinator di fungsionalnya sendiri. Jadi supaya ada yang apa ya, yang sebagai Menggantikan fungsi yang hilang ya, Pak ya, dari Ya. yang tadinya struktural tadi. betul ya. betul Jadi dan ada membantu koordinator. pimpinan sebenarnya ini. Bantu pimpinan Para ya. pejabat struktural yang menjadi koordinator, pejabat fungsional menjadi koordinator itu membantu pimpinan seperti sebagai jembatannya lah ya antara pimpinan Penyambung. dengan fungsional. Oke. Karena semua di bawah kepala kantor Betul, tadi, ya. kantor. Sehingga Kasihan harus juga ya, dibantu. tadi Iya. kepala kantor. Jangan pikir anak buahnya sedikit loh ya. Kayak di Priok itu Tanjung Priok misalnya, Iya, Kami Priok itu PVD hampir 80 orang kalau nggak salah. Belum Ya, yang biasanya sampai 100 orang tuh PVD. Itu hanya PFPD, Pak. PVD doang ya kan, belum memeriksa Yang lain barang biasa ya kan. Lebih Wah. banyak. Jadi banyak itu langsung kepala kantor atasnya, sehingga di situ untuk pengelolaan dan juga pembinaan perlu dibantu ya Bu. ya. Dibantu. Jadi Dengan untuk tadi yang administrasinya Bu lah, sebut. paling enggak membantu administrasinya Iya, Pak. administrasi membagi juga tugas, pembinaan, gitu, pengawasan bisa pembinaan. dibantu. Kasihan Tapi Pak Dwi Teguh Pak Dwi ya. Teguh tiap semangat penilaian ya, Pak, kalau perilaku penilaian. ya. Iya. Ya kalau penilaian perilaku lumayan itu kan. 100 orang gitu kan ini. Paling enggak begininya agak lama ini. Karena enggak hanya satu yang dinilai kan, butirnya itu banyak. Benar-benar Pak. Oh iya, orangnya banyak, butirnya banyak. Betul, ya kan? betul, betul. Benar-benar. Baik Pak, dari proses-proses yang Bapak bilang tadi penyesuaian, ada nggak sih Pak kendala ya dari delayering tadi itu yang berasa? Atau malah ada yang protes. Kita sudah lakukan Monef kebetulan ya Iya, Bu. ya. Monef, Monef. oke. Jadi Monef ini kemarin sudah kita lakukan baik yang delayering maupun yang non. Karena sebenarnya pada ujung akhirnya kan sama-sama fungsional nih. Betul. Antara yang non delayering dengan delayering kan sama-sama Sama fungsional. fungsional Ya. jadinya, Jadi ya. memang akhirnya kita review semua ya Betul. Bu.
monitoring evaluasi semua apa sih kendala-kendala di lapangan atau yang dihadapin oleh teman-teman di operasional terkait dengan implementasi jabatan fungsional ini. Nah untuk yang delayering ini memang ada beberapa. Tadi saya sampaikan ya dari sisi keterbatasan butir kegiatan ya. Kenapa kok terbatas? Itu pertanyaan kan gitu ya. Benar. Tadi yang Permenpan 31 tahun 2016 itu belum disiapkan gitu ya. Belum disiapkan untuk menampung pejabat ex-delayering. Gitu ya, yang ahli tadi. Belum diakomodir Pak, Sehingga ya? belum semua kegiatan di struktural tadi yang kalau kita bicara eselon 5 tadi tercantum di dalam butir-butir kegiatan di evaluasi pertama kita. Ya Bu ya. Gitu betul, ya. Pak. Ya. Sehingga itu yang jadi concern kita. Jadi tadi bisa jadi yang dilakukan butirnya nggak ada gitu kan. nggak Sehingga diangkat perlu tadi strategi ya. pada saat delayering kemarin Iya. ya. Itu yang jadi concern kita di perubahan yang harus kita tindak lanjuti di perubahan tadi yang sekarang sedang berproses Bu ya. Ya, Sudah nah ini. finalisasi ya. Sudah Pak, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya perubahan Permenpan RP 31 ini sudah mengakomodir Mengkomodir kekurangan yang dari kekurangan butir-butir. yang ada. Ya. Oke. Tinggal menunggu sih sebenarnya Permenpan Karena RP-nya menurut saya terbit. itu yang paling penting ya kendala itu karena itu kan butir-butir itu kalau bagi teman-teman fungsional itu jadi dasar untuk dia bisa melakukan kegiatan. Salah satunya adalah itu ya selain surat tugas apa sih yang saya harus kerjakan itu ada butir-butir gitu Bu ya. Betul. Oke. Dan nanti di situ di butir itu kan ada outputnya ya, kemudian ada nanti dikonvers ke angka kredit dan sebagainya kan ada di situ gitu. Sehingga itu penting. Yang pertama itu yang saya lihat sebagai kendala yang kita dihadapin di lapangan dan ini kita sudah proses ya, udah finalisasi sebentar lagi insya Allah keluar. Wah, kabar baik nih ya Ya. buat teman-teman. Bocoran ya, sebentar lagi Pak ya. Sebentar lagi. Iya. Iya, betul. Betul. Yang lain Ada Bu lagi, itu Pak, apa mungkin yang terkait jadi sistem kendala? Kerjanya, Pak, Sistem kerjanya. Karena dulu tuh teman-teman yang eselon 5 kan kita tahu ya mereka itu struktural ya. Kalau Iya, betul. pejabat struktural itu kan biasanya kan perintah ke anggota, Bener. ini kan Ada anggotanya iya, biasanya. ada anggota. Nah kalau sekarang jadi fungsional kan dia mandiri, dia harus mengerjakan apa-apa sendiri. Nggak punya staff Bu ya. Gitu. Pelaksana, Iya. ya, Pelaksana. Nggak punya ya pelaksana itu. maksudnya. Iya, ya, Ah. pelaksana nggak juga bukan anak buah dia kan. Benar. Itu beda mekanismenya kerja juga berbeda gitu. Ini yang salah satu kendala dan kita harus merubah mindsetnya teman-teman juga yang menjadi fungsional gitu. Tapi ya ini kita sudah siasati juga ya Pak ya dengan adanya Ada, kita keluarkan keluar ke pedoman ya Pak ya pedoman. dari Pak Dirjen. Ada nota dinasnya dan Untuk ini- men-trigger perubahan mindset tadi, kan pola kerjanya berubah. Iya, Tadi. Biasanya kalau struktural kan nunggu kadang ya, sebagian nunggu perintahnya ada nggak disposisi dari Nunggu atas Iya, saya, gitu kan? Berarti nggak ada yang Iya kan, dikerjain ya? iya kan, gitu kan. Ah. Fungsional ini kan namanya profesional gitu ya kan. Pekerjaan Inisiatif juga harus ya, Pak. Unit layanan harus dihadapin ya dia kerjakan gitu. Jadi itu juga yang harus ada pedoman ya. Tadi yang saya bilang kalau contohnya ini yang eselon 5 Bu ya. Ya, eselon 5 ini Pak. Ini yang delayering eselon Yang 5 delayering. ya kemarin ya. Kendala Ya. delayering itu tadi. Mungkin ada satu lagi Pak yang pola hubungan tadi sebenarnya udah kita sampaikan tadi ya. Ya tadi yang kendala itu salah satunya pola hubungan tadi yang Koordinasi ya. koordinasi Koordinasi, ya, antara ya. pimpinan satker sampai ke bawah, Bawah. itu yang levelnya bawah. Oke. Tapi itu juga kita sudah ada SE-nya, ada SE Pak Dirjen nomor 6. Tahun 2021 ini juga baru Oke. terbit. Iya. Oke, baik. Sebenarnya Mudah-mudahan kemarin membantu. memang kita tahu sebenarnya memang ada kendala di situ kan. Tadi memang dari awal Permen 31 2016 belum disiapkan secara penuh ya. Sehingga kompatibel untuk menampung itu semua. Sehingga kemarin ada transisinya Ibu ya. Ada Pak. Ya. Transisi yang perlu kita lakukan. Yang pertama memang prinsipnya kita itu jangan sampai merugikan pegawai. Iya. Yang pertama kemarin. Sehingga walaupun ada grading berbeda kita grading semua sama Ibu ya. Iya, Pak. 13 Ya, gitu. itu tadi, Seperti ya, itu. betul. Jadi memang mungkin perlu saya sampaikan juga ya, teman-teman yang tadinya eselon 5 itu kan gradingnya atau peringkat jabatannya kan 13. Iya. Nah, sedangkan kalau dia dialihkan ke delayering tadi ke fungsional, ada beberapa jabatan fungsional ahli pertama untuk subunsur tertentu ya. Ada subunsur pengelolaan kinerja sama subunsur pelayanan informasi. Itu peringkat jabatannya cuma 12. Oh, justru turun Bu ya. Nah, makanya kita mensiasati nih, Nah, gimana nih, Bu? teman-teman yang dideleyeringkan itu dimasukkan ke subunsur yang tertentu yang tugasnya nanti akan
menyesuaikan ya dengan peringkat jabatan 13. Oke. Oh. Jadi kenapa? Kita jaga, Ya, kita supaya jaga enggak- yang kemarin tuh Betul. grade-nya tetap 13 ya Bu ya. Betul. Jadi semua yang dilayering-layering teman-teman Ini gradingnya tetap strategi 13. masa transisi kemarin karena perlu penyesuaian seperti itu. Kita tidak ingin merugikan teman-teman Benar. pegawai ya gitu. Betul, betul. Kemudian juga ada ini penyesuaian tadi Bu, penggunaan butir Butir kerja kerja. harian, Harian, ya kan? ya. Kan mungkin teman kita yang ditugaskan di angka itu mungkin yang di pos atau di pengawasan itu kan produktivitasnya ya seperti itu kan. Iya. Dia menjaga gitu ya, sehingga yang seperti itu cocok produksinya harian dia. Jadi sepanjang dia masuk, dia melakukan pengawasan, dia ada di situ, dia dapat angka kredit gitu. Jadi enggak yang tadi kan ceritanya butir-butir gitu ya. Iya. Yang ini dari Angka kredit dari harian. angka kredit harian, dari Harian. gitu. Iya. Masuk mengawasi melakukan kegiatan di situ dia dapat Dapat angka kredit ya. Gitu. Baik. Oke. Itu transisinya kita buat seperti itu sehingga bisa jalan. Karena kan semua beban kerjanya nggak sama ya. Iya benar berbeda-beda ya Pak. Siap. Oke. Harapannya sih semoga kedepannya kendalanya bisa diatasi semuanya. Udah, Betul. insya Allah ya Bu Pastinya ya. kan Ya, ada insya Allah. perubahan-perubahan Ya, Bu ya perubahan. gitu. Jadi Oke. yang Selalu lebih baik. kita perbaiki, kita kan ada tadi monitoring evaluasi, kita tahu apa sih kekurangannya. Nah, Iya. ini kita tidak lanjuti Betul. supaya meminimalisir tadi minimalisir hal-hal yang masih kurang tadi. Betul. Benar. Dan tentu saja nih nanti ke depan terus kita perbaiki sehingga menjadi sempurna ya. Iya. Seperti nilai-nilai Kementerian Keuangan. Wih. Kesempurnaan. Mantap. Laki aja Pak nadanya. Jadi nyanyi nanti. Nyanyi nanti ya. Tadi kan Bu Mira bilang salah satu benefitnya juga dengan grading Bu ya, fungsional. Iya. Terus Pak Robi Tony juga tadi udah bilang kalau pengangkatan pertama tadi yang fungsional kan dari kementerian. Nah ini ada pertanyaan juga Bu, nanti terkait mutasi pejabat fungsional ini akan Ya. dilakukan oleh siapa? Oleh kantor pusat Bea Cukai atau kementerian? Jadi Nah, gimana? selama ini kan ada untuk pengelolaan kepegawaian ya ada pengangkatan pertama, Ya. ada mutasi, ya kan? Ya. Pengangkatan pertama dulu ada levelnya tuh kalau ahli pertama ke atas ya Bu ya, itu di sekjen gitu kan dulu, sekretariat jenderal lah di sana. Untuk yang bawah Pak Dirjen. Tetap di Sekjen, Semua di Pak. sana. Iya, semua di sana. Awalnya Untuk pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama pengangkatan semua di pertama, sana. ya. Dan ini yang terakhir kemarin JF ahli muda ya Bu, itu udah diturunkan ke kita. Ahli muda ke bawah. Ya, jadi mungkin kita samakan. Untuk pengangkatan ya, pengangkatan pertama Pengangkatan tadinya pertama. semua di sana gitu. Sekarang dialihkan dibagi dua. Jadi kalau yang madya ke atas masih di sana Masih di- pengangkatan pertama. Tapi pertama dan muda Ya. sudah di kita. Ya, kayak struktural jadinya Iya, ya, Pak, ya. benar-benar. Sama, udah Kan sama lantikan kayak struktural. Iya, 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 benar. Kementerian. Dan sekarang udah posisinya kalau ditanya sekarang udah sama. Jadi untuk yang ahli muda ke bawah nanti termasuk mutasinya di kita. Kita juga, Bu. Bea Cukai, ya. Di Direktur Jenderal kewenangannya. Ada yang tetap di Direktur Jenderal, ada yang diturunkan ke saya, Sekretaris. sekretaris ada. Kalau kita Pak baru. Pak, saya aja cukup. Ya cukup saya saja. cukup. gitu kan. Iya namanya Iya. udah. Nipnya yang baru ya. Jadi pertama ya sekarang pokoknya pengangkatan pertama mutasi itu sama. Jadi yang ahli muda ke bawah itu di Direktur Jenderal, kalau yang ahli madya Bu ya, Madya ke atas itu di sana. Tetap Iya. di sekjen. Di Oke. sekjen. Ya. Kalau kita tetap di sini dulu ya Pak. Ya, ya. Udah berapa lama? Ah, Baru 10 tahun ya. Baru 7 tahun di Oh, humas baru Pak. 7 tahun. Mau humas kantor mana? Oke, ini pertanyaan sedikit teknis lagi, Bu Mira. Nah, kalau misalnya nih ada case seperti dia jabatan fungsional ahli pertama ya, dengan pangkat kata let's say 3C, pangkat yang mentok Bu ya. Nah, kalau misalnya dia bisa nggak dia itu naik pangkat, ya kan naik pangkat, tapi nggak ada formasi atau slot yang tersedia gitu Bu. Nah, gimana Bu kira-kira? Maksudnya dia ingin naik naik ke ahli muda. Ke ahli muda Betul. dari Ahli pertama. Ahli ya. pertama, iya. Ya ini kembali lagi kita lihat formasinya ada tidak gitu ya. Kalau tidak ada formasi ya tentu saja kan dia Nggak bisa, tidak Bu, ya? akan bisa ke sana. Oke. Cuma kayaknya Pak Ses punya trik-trik tertentu gitu. Iya Wah. gimana nih Kan supaya tadi ada- pertanyaan bisa nggak naik pangkat itu ya? Iya. Iya. Naik pangkat Bisa. Kalau nanti nggak dapat formasi kita pindahin dulu. Ya itu Iya. dulu. Pindahkan ke struktural. Struktural. Tadi gitu. Kan tadi Jadi saya makanya itu jelaskan perlu strategi ini Ya. apanya Betul penanganan juga ya. pengelolaan GF Tricky itu. ya, Iya. benar. Makanya tadi kan ada yang diagonal, horizontal. Horizontal, Iya kan? Betul, betul. Itu seperti itu gitu. Nggak mungkin berkarir semua
nanti kalau mentok pindahin. Pindahin. Iya. Geser, Gitu. Tidak ada geser. strateginya seperti itu ya. Oke, Karena baiklah. Iya. kalau nunggu formasi juga lama ya Pak ya. Iya, Takutnya betul. kelamaan gitu Bu Lama, ya. terus Oke. apakah memang unit tersebut membutuhkan formasi? Itu dilihat dari beban kerjanya tadi. Iya. Betul. Kalau Kadang di atas itu sudah ada, ya kan, Iya. temennya. Itu udah ada yang muda gitu. Jadi misalkan, ya kan gitu kan kadang di formasinya sudah cukup. Artinya mungkin di yang muda ada 10 di atas. Kalau nanti yang muda itu kurang 1 gitu baru bisa naik gitu. Jadi bisa. Makanya tadi fleksibelnya fungsional kan seperti itu ya. Tergantung dari beban kerja, dikalkulasi. Kalau dia bebannya ada, ciptakan formasinya. Formasinya ada naik gitu. Oke, baik. Kalau bebannya kurang gimana? Ya dikurangi. Dikurangi. Jangan Bisa misalnya tambah dikurangi dan kan Bu, dikurangi ya. bisa Oh, iya, dikurangi. benar. formasinya jadi bisa Ya tadi berkurang. caranya gimana? Mungkin pensiun, mungkin dipindahkan tadi. Dipindah Iya. tuh. Balik ke Kan kita nggak struktural. mungkin juga teman-teman diangkat misalnya nggak ada kerjaan kan. benar, Semua harus bekerja. Jadi Iya. kalau Karena dia rugi bebannya sendiri. kurang, Iya, rugi. benar. Nanti kan Nggak nggak ada ada. uang kreditnya nggak cukup. Betul, ya kan? betul, betul, Ya udah betul. akhirnya yang seperti itu kita pindahin gitu. Iya. Jadi itu gitu. strateginya Pak. Strategi. Strateginya luar Manajemen biasa. SDM. Luar Dia ditanya tetap bisa naik. Ya, Betul. caranya gimana? Kita udah dapat Gitu. kisi-kisinya nih, Kita udah Gar. dapat kisi-kisinya. Kita udah tahu triknya ya. Tapi Iya. sudah jadi rahasia umum ya. Oh iya, udah jadi. Sekre ya. Sobat Sekre jangan bilang-bilang ya. Enggak, dan Indonesia luas. Oh, ya iya. kan? Jangan lupa. Soalnya seperti ini, Pak. iya, Tinggal jangan pilih sampai titik mana ya. iya. Dari Sabang sampai Merauke. Humas enggak hanya di pusat juga ya, Bu? ya? Ah iya betul. Kanwil ada Pak, Kanwil ada Humas. Apalagi sebentar lagi ada direktorat baru loh. Direktorat baru. Seru banget ya. Komunikasi. Bisa jadi pusat Sulawesi, Iya. pusat Kalimantan ya. ST aja Atau ya. pusat ibu kota baru nanti. oh iya, ya. benar. Jangan lupa. Kalimantan tuh sudah ada titiknya tuh. Iya. Iya. Dapat istri orang sana kok. Bu. Oh, aman, Wah, mengamankan ini aman, diri. Bu, catat Bu, catat. Catat. Iya. Nih Pak. Di sini Bu ya, di sini. Oke, menarik sekali. Bu, Pak, saya penasaran nih. Kalau tadi kita kan udah lihat menarik sekali ya fungsional ini. Apakah ke depannya Pak bisa jadi kita menghilangkan struktural kita semuanya jadi fungsional atau tidak mungkin gitu? Saya pikir tadi kalau dari kebijakan awalnya kan tadi ya yang saya cerita yang keinginan Pak Presiden. Setidaknya ya eselon 1 2 tetap ada. Oh, Nggak 1 mungkin 2 ya, iya satu, juga ya dua. benar. Dan beberapa sepertinya perlu kalibrasi ulang ya. Apakah eselon 3 4 semua akan di dalam. Untuk di bea cukai kekhususannya kan ada seperti yang di unit pengawasan, perlu komando seperti itu kan. oke. Kalau operasi Ya. enggak semua. Jadi ke depan tentunya tadi saya prinsipnya harus hati-hati, semua toolsnya siap untuk di layering, enggak mengganggu produktivitas kerja kita. Kalau itu bisa toolsnya ada, produktivitas tetap jalan, pola hubungan tadi tetap bisa dilakukan, bisa jalan di layering kelanjutan. Dan kita sebenarnya sudah diminta Mbak dari Oh, kementerian. Ya tadi kan ini dengan fungsional harapannya memang lebih fleksibel, lebih cepat layanannya kan, lebih dinamis pembagian pekerjaannya, harapannya kan seperti itu ya. Benar, Pak. Ya. Untuk di PC khusus perlu pendalaman-pendalaman, jadi nggak semudah yang kita harus langsung dipotong. Tiba-tiba, gitu. Ya. Susah nanti. Iya, betul. Ya. Dan kita tahu Harus ya, bertahap ya Bu ya, harus Iya, bertahap Pak, lah. bertahap. Dan kita kan harus melihat hasil Monef kemarin dulu juga Pak. Oh, Iya, iya. iya. Monefnya di layering yang eselon Yang 5 tadi yang kemarin. kendala-kendala itu Iya. harus selesaikan Selesai dulu, baru Iya. mungkin keempat gitu. nanti setelah Nah, itu selesai ya. keempat, Waduh. di- Kalau di Satu-satu. kementerian lembaga lain udah. Sudah Di kementerian lembaga lain di ya, di Kemenpan Kemenkes, sendiri juga Pak. Kemendiknas ya, Iya, sekarang Kemendikbud. Dari ya, eselon sekarang. Kemendikbud. Kemendikbud itu sudah eselon 3 ke bawah udah nggak ada. Udah jadi dialihkan ke fungsional. Iya, termasuk Kemenpan RB sendiri yang membuat aturan. yang ya, Pak, bikin ya. aturan mah Itu sudah. sudah nggak ada ya, Nggak eselon ada, 3 4 udah nggak ada. Bahkan- Jadi Kementerian Lembaga menjalankan Mbak Presiden tadi Langsung. memang macam-macam strateginya untuk ini. Langsung Sepanjang dia eksekusi sudah ya, siap, Iya. Iya, sepanjang ya sudah bisa. siap. Ya. Tapi ini kayaknya Kementerian Keuangan sangat hati-hati ya Pak. Betul. Hati-hati, Betul. nanti kalau target nggak tercapai gimana? Benar. Kalau Iya. itu Penerimaan. barang ilegal marak kita nggak bisa Betul. nindak gimana? Betul. Makanya harus hati-hati tadi. Ya, hati-hati Gitu. karena dampaknya kan tidak sedikit ya. Betul. Dari sisi anggaran, dari sisi pengayaan Iya. beban Benar. kegiatan, bagaimana nanti JF ini bisa bekerja berkinerja dengan profesional, itu kan dampaknya banyak sekali. Ya, betul. Dan memang Kementerian Keuangan saat ini sedang
dalam ada program ruang kerja masa depan ya Pak ya. Oh, iya. Ruang apa Kerja tuh masa program depan itu kan Apa itu ya? masa depan? Masa depan. ya ruang kerja masa depan nanti arahnya ke tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu basicnya adalah IT ya. IT kemudian untuk secara SDM penugasannya menggunakan tim squad itu ya Pak ya, ada squad team. Squad team itu mereka teman-teman kita itu bisa bekerja tidak hanya terbatas ruang. betul tidak terbatas ruang di unit eselon 1-nya, tapi bisa berkolaborasi dengan unit eselon 1 yang lain. Oke, Dan sinergi Bu ya. Sinergi, Betul, kolaborasi, betul. tapi kerjanya nggak ngumpul seperti ini nggak. Oh, Nanti oke. mereka tetap kerja sendiri-sendiri di ruang di tempat unit kerjanya masing-masing, begitu Pak. Iya, iya. Kemarin dari kementerian seperti itu. Ini selama pandemi dan juga perkembangan IT ya terjadi pergeseran kan, kita dulu nggak ada kan BFA. Iya Nggak ada, benar Pak. apalagi ada yang menarik WFHB. Iya. Itu dulu nggak ada. Nggak Nah kita ini kenal terus sih. akan dikembangkan. Artinya dari situ kan sebenarnya kita ada satu poin tuh, kita bisa bekerja kapan saja, Di bisa mana bekerja saja. di mana saja gitu. Ada satelit office juga ya Pak ya? Office juga Satelit gitu. office kan ada. Artinya ini mau ngubah apa ya, pola bekerja kita. Kementerian Keuangan diminta untuk apa ya? Jadi kantor kita jadi luas gitu Di ya, Bu, mana-mana. virtual Iya. kita jadinya seperti itu. Di Ke depan sih seperti itu. Dari konteks fungsional tentunya ini mirip-mirip sebenarnya karena kita bisa bekerja lintas tadi kan, lintas tempat tugas ya Bu Iya. ya. Kita bisa ikut tim di mana saja gitu. Jadi orangnya mungkin di sini, tapi dia ngerjain ikut di tim yang mungkin di Star Jenderal Iya, gitu Bu betul. ya, Iya, Pak. atau yang di Pajak juga BKF bisa. atau dengan tim pajak gitu bisa. Keren Jadi ya. kolaboratif. Kalau ke Iya. depan kan masih kolaboratif seperti itu memang. Betul. Kita Satu enggak. lagi mungkin Pak terkait fungsional ya. Fungsional rencana jabatan fungsional di Kementerian Keuangan ini akan konsolidasikan gitu Pak ya. Konsolidasikan gimana Eh, maksudnya Bu? Konsolidasikan itu jabatan fungsional yang ada di Kementerian Keuangan jumlahnya itu ada 24 total. Jadi 24 seperti macam. 24 macam. ya oke. kayak CFBPC, kemudian CF pajak, kemudian ada untuk keuangan ya. Itu yang dibina oleh Kementerian Keuangan itu ada 24 jumlahnya. Nah, ini nanti ke depan akan dikonsolidasikan sehingga menjadi 6 jabatan fungsional saja. 6 saja Bu ya. Itu. Oke. Iya. Baik. Jadi contohnya ya mungkin jabatan fungsional pemeriksa biaya dan cukai ini Pak nanti akan menjadi kepecah. Kepecah ini satunya ke penerimaan, satunya ke pemeriksaan. Oke. Gitu. Oke. Nanti bisa berbaur sama pajak. Oh. Gitu. Nah, ini bisa sedang dimanfaatkan oleh- berproses ya untuk konsolidasi. Sedang berproses, Jadi memang benar juga. tujuannya untuk mengefisienkan pembinaan fungsional dan juga nanti profesionalnya jadi spesialnya khusus. Jadi dan bisa dipertukarkan, benar nggak? Ya. Iya. Kan sekarang ini yang tadi kan tertutup terbuka ya. Misalnya Iya. kita kan nggak bisa fungsional pajak pindah ke kita. Yang ini ya sekarang ya. Iya. Iya. PBC ke sana kan nggak Karena bisa. tertutup tadi, Nah, Pak, ya. nanti kalau sudah dikonsolidasikan, kita fungsional kita bekerja di sini bisa, bekerja di teman pajak juga bisa. Kayak gitulah. Ya. Jadi dibuat lebih sederhana dan juga apa ya lebih Fleksibel. general ya, Iya. lebih general sehingga nanti bisa dipertukarkan gitu. Jadi sesuai dengan mandatnya Kementerian Keuangan kan ada penerimaan, ya kan ada pemeriksaan, ada penganggaran. seperti yang jurusan STAN sekarang. Dan Iya. STAN sekarang kan udah nggak di Hanya klaster PNJ. itu ini bea cukai gitu kan. betul, Oh ini betul. akuntansi gitu kan enggak tuh kan. Umumnya. Jadi dibuat lebih general dan nanti tujuannya apa? Bisa Bisa masuk pindah- kemana-mana, masuk Pak, ya? kemana aja Betul, gitu. betul, Itu yang nanti akan lebih efisien dan kita bisa menggerakkan ya, mengatur SDM kita ini. Jadi kalau orang kurang ya, maksudnya organisasi kurang SDM itu belum tentu kurang sebenarnya. Tapi ada di tempat lain yang nggak kerja dia, itu kan bisa tuh betul. dipindahkan, ya kan? Oke. Bisa fungsional di tempat lain. Sekarang beban kerjanya kurang, itu bisa dipindahkan ke tempat yang beban kerjanya tinggi. Lebih tinggi. Nggak perlu Betul. rekrutmen baru gitu Benar. kan? Itu salah satu contoh lah, impactnya nanti yang ke depan kita bisa lebih efisien untuk mengelola SDM gitu. Kita harapkan semua Jadi berjalan dibuat lebih lancar. general, yang tadinya banyak berapa Bu? 14, 24, 24. 24 jadi Menjadi 6 enam. kelompok nanti. 6 kelompok. Ini tujuan untuk memudahkan yang bisa diputar di seluruh Ya, Kementerian eselon Keuangan. 1 Kementerian Keuangan Di lintas gitu. Ini harapan Bu Menteri juga kita bisa ada cross function itu ya Pak. Iya. ya. Cross function bisa Sekarang memang kemana-mana.
pertukaran pegawai antar unit, bener kan? Sudah mulai ya dari beberapa tahun yang lalu pejabat kita promosi di eselon 1 yang lain. Nah, termasuk nanti juga sampai teman-teman pelaksana loh ya. Sekarang kan ada IJV ya, Internal Job Vacancy itu. Teman-teman eselon 1 yang lain kurang nih pegawainya. Saya butuh diisi, ini. Pak, Ya kan bisa. Biasanya saya tawarin tuh, siapa yang masuk gitu kan. Nanti kita seleksi, kita sampaikan ke sana. Bisa pindah tuh dites sama sana memenuhi kualifikasi. Jadi kekurangan pegawai itu bisa diatasi dengan itu. Sebenarnya ada nggak kurang ini Kementerian Keuangan ya sebagai satu unit Kementerian Keuangan ya. Oh mungkin ada yang di tempat lain itu bisa dipindahkan gitu antar unit itu. Nah itu harus didukung oleh kelompok kompetensi yang sama tadi biar bisa tukaran untuk konteks fungsional ya. Gitu. Menarik ya, sekali ya. Betul. Iya. Rencana grand design nanti ke depannya seperti apa ya? Jadi bisa lebih fleksibel lagi. Benar. Yang penting Ya, nanti akan tujuan lebih organisasi, fleksibel. Pak ya. Betul. Ya. Makanya sekarang Kemenq 1. Nah, Kemenq ya kan? 1. Jadi emang Iya. turunannya ya salah satunya seperti ini. Betul. Semua dikonsolidasikan ke arah Kementerian Keuangan ya, Bu. Betul. Ya. Iya. Kita ada 24 tadi dikonsolidasikan jadi 6. Itu agar nanti bisa menyatu lagi. Betul. Jadi Sobat Sekre udah bisa nih mempersiapkan ke depannya ya Gara ya. Iya, Betul, jadi betul. nggak harus di Sekre terus ya, bisa Betul. pindah juga nanti. Dan nggak harus Ke Sekre digaji tapi di terus. Universal satu lain Benar. iya. Iya Gitu. juga ya. Bisa aja ke pajak loh nanti. Betul, kita bisa Iya. di humas pajak gitu. Kemarin sudah ada Bisa. ya Pak ya yang dari pajak ke bea cukai. Iya, Ada. yang bea cukai ke Ada. pajak. Empat Iya, itu teman sudah saya ada, Bu. Ada. Iya, Oh, benar. ada. Iya, Oke. baru kemarin. Keren. Luar biasa, Kemarin keren. kita terobosan itu ada 10 orang promosi Iya. dari level eselon 4 ya. Di bea cukai, Pak. Dari bea cukai ke Bea cukai ke pajak, pajak. pajak ke BC Wow. ada 10 orang lintas. yang promosi. Yang Ada promosi. juga Yang yang pelaksana. mutasi, Iya, ada mutasi. 10 orang. Jadi 40 orang bukan Iya. Bu. Iya. 40 Dari orang, kita 20 ya Pak ya. 20. Oke, Ya. abis ini saya cari tahu, saya tanya gimana sih caranya, Pak? Ah, iya ya. Ada uji Lagi. kompetensi gitu ya Pak ya. Ada Harus ujiannya. diseleksi dulu. Oh, ada ujiannya, Gar. Oke deh. Baik. Oke, baik Sobat Sekre, nggak terasa di sini di podcast kita udah sampai di sesi terakhir ya. Iya, ini podcast perdana ya. Bener, podcast perdana. Mungkin nanti ada episode-episode selanjutnya yang nggak kalah keren. Masih bareng kita nggak ya? Nggak tahu. Tergantung panitia ya. Oke, kalau gitu sebagai penutup mungkin ada closing statement ya yang ingin disampaikan oleh Pak Robi Tony. Oke. Terima kasih Mas Tegar dan Mbak Cece ya dan Bu Mira. Saya pikir kegiatan podcast ini luar biasa. Saya juga baru belajar nih ya. Tentunya ini forum yang baik dan media yang baik untuk menjelaskan ke teman-teman kita ya. Tidak hanya Sobat Sekre, ini bisa nanti seluruh pegawai kita yang jumlahnya sekarang 16.351 sekarang ini. Itu bisa tercerahkan oleh JF ini. Dan kita meyakini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa jabatan fungsional itu menjadi pintu karir kita semua. Ya kan, semua itu artinya termasuk saya gitu, karena Ya. ada Betul, JF ahli utama, Bapak itu bisa dari eselon 2 bisa JF utama itu bisa sampai 65 tahun gitu. Jadi itu karir semua kita gitu ya, sehingga kita harus tata benar dan nanti mulai titik awalnya tadi kan sudah ada milestone-nya ya dari tahun 1989 tadi, dan sekarang yang terakhir adalah perubahan Permen 31 tahun 2016. Kita harapkan itu menjadi titik awal untuk kita menyempurnakan JF kita ke depan, dan kita harapkan teman-teman harus memahami ini sehingga tidak semuanya berkeinginan saya harus di struktural. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini jalur karir kita bersama, kita tata bersama, dan saya pastikan itu bisa zigzag ya kan. Struktural, fungsional, struktural begitu kan Bu ya. Nggak permanen ya Pak. Bisa nggak hanya horizontal ya, bisa promosi gitu. Dari diagonal, fungsional promosi eselon 3 bisa gitu dari ahli muda. Itu yang akan kita jadikan kebijakan ke depan, dan kita komitmen untuk memperbaiki, menyiapkan toolsnya ya untuk pengembangan jabatan fungsional ini. Dan tentu kita ya yang di pusat memerlukan masukan ya. Aturan itu kalau sudah diimplementasikan ada kekurangan, ada yang kurang pas, ada yang perlu disempurnakan, silakan disampaikan kita. Kalau Terbuka itu ya, hubungannya Pak. sama regulasi, nanti kita sempurnakan regulasinya. Bisa jadi regulasi nanti selesai di kita dengan Perdirjen, Kepdirjen gitu. Bisa juga nanti dengan perlu PMK dan seterusnya. Kita perlu masukan dari teman-teman Sobat Sekre dan teman-teman di lapangan semuanya untuk disampaikan ke kita. Jadi agar kita bisa ke depan, bisa menjalankan mandat ya. Jadi semua tugas fungsi kita dasarkan ada undang-undang Pabeanan Cukai dan undang-undang yang diamanatkan kita ya, dititipkan kita. Itu semua bisa kita kerjakan.
baik kita sebagai pejabat struktural maupun fungsional atau kita sebagai pelaksana administrasi. Itu kira-kira ke depan. Oke, baik dari Ibu Mira. ada yang ingin Saya tambahin? tambahkan sedikit ya. Memang untuk jabatan fungsional ini kan baru mungkin nggak semuanya pernah dan apa ya kurang familiar, tahu gitu ya, kurang mengetahui ya. Hmm. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast perdana Sekre ini kepada sobat Sekre ini bisa bermanfaat ya, dan bisa memahami apa sih jabatan fungsional sehingga tidak ada keraguan untuk apabila nanti difungsionalkan, karena tidak menutup kemungkinan semuanya nanti juga bisa menjadi pejabat fungsional. Nah, tadi juga disampaikan Pak Ses bahwa masukan itu sangat penting karena kita menyesuaikan perkembangan organisasi ya. Organisasi ini kan tidak berhenti ya, selalu aja berubah. Kita harus sesuai sesuaikan tantangan dan perubahan lingkungannya. Apalagi sekarang ada pandemi, Benar. IT, perkembangan IT yang luar biasa, globalisasi dan sebagainya. Nah, ini kita harus terus menyesuaikan aturan-aturan. Nah, masukan tadi dari Sobat Sekre, dari para pimpinan Satker itu memang sangat diperlukan supaya peraturan yang nanti kita siapkan ini bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi jangan sampai peraturan ini nanti nggak akan bisa diimplementasikan di lapangan. Ini berbagai macam nanti akan ada aturan-aturan lagi yang muncul ya setelah Permen Pan RB 31, ada PMK-nya juga kita harus siapkan. Nah, nanti ini yang bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman pejabat fungsional di lapangan. Baik. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Cece, Mas Tegar, terima kasih Oke, ya. baik. Luar biasa. Terima kasih. Nanti podcast yang berikutnya yang menarik mungkin sukses berkarir di fungsional. Nah, itu menarik Sukses tuh. Nanti berkarir. teman-teman bisa Keywordnya sukses contohnya ya, siapa? dicatat ya. Contohnya siapa itu ya gitu. Betul, Ini sedikit bocoran ya. Sukses yang berkarir di fungsional. Nanti Langsung kita teman-teman datangkan pasti ya menarik. narasumber. Jadi testimoni. Testimoni. Gitu, Betul, kan, betul. testimoninya. Baik. Penting. Sobat Tuh. Sekre, jadi ingat tadi kata Pak Robitoni dan Ibu Mira, kalau ada masukan disampaikan. Iya. Jangan Betul. cuma jadi bahan obrolan tongkrongan aja ya. Benar. Betul. Karena Iya. kan yang menjalankan yang lebih tahu ya Teman-teman di rekan-rekan lapangan.